Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu narasumber ini, kami minta Bapak Ibu berserta mitra fungsi untuk pengawas. Baik, pada siang ini kami coba menyajikan tugas coaching kita yang dalam ini tugas itu adalah yang pertama, bertanda ini outcome dari MPD, Ibu Eni Sinta Lubis, MPD Konseling. Yang ketiga, Dr. Haji Hasan MSI. Keempat, Dr. Hasanulis PM MPD. Dan yang kelima, Ibu Gusdawati MPD. Baik Bapak Ibu, sesuai tugas diberikan kepada kami, itu ada kasusnya adalah tentang supervisi akademik di bidang perangkat pembelajaran. Begini kasusnya, yaitu Ketua MKPS menginformasikan kepada kepala sekolah bahwa akan melakukan supervisi akademik. Dalam melakukan supervisi akademik, guru harus mempersiapkan semua perangkat pembelajaran di sekolah. Akhirnya rombongan MKPS datang ke sekolah tersebut dan melakukan supervisi akademik. Ketika mereka datang, sebenarnya sudah diberitahukan kepada semua guru yang ada di SMK bahwa akan ada pemeriksaan penilaian perangkat pembelajaran yang telah dibuat guru dengan hari yang telah ditentukan. Dia tidak senang dari penilaian tersebut. Guru komplain mendapatkan total dengan rata-rata nilai 98. Ia merasa tidak senang, marah-marah, menangis, sampai tidak bisa tidur semalaman. Karena menurut pemikirannya dia pasti mendapat nilai 85, yaitu dengan predikat memuaskan. Pengawas yang melakukan penilaian tersebut melapor kepada kepala sekolah, dan kepala sekolah menanggapi, biarkan saja Pak, artinya agar ia lebih baik lagi. Dari kasus ini, kami di tim coba mendiskusikan apa yang jadi permasalahan dalam kasus ini. Nah, setelah melalui diskusi yang cukup alot dan berdarah-darah, ya, karena ibu kami kena dalam usia pasang subur. Ya, jadi ada dua opsi yang kami temukan. Yang pertama yaitu adalah guru yang bermasalah dan melakukan coaching kepada pengawas pembinanya. Kemudian yang kedua, pengawas menilai yang bermasalah dan melakukan coaching dengan forwasnya. Nah, dalam hal ini kami memilih opsi yang pertama, yaitu tentang guru yang bermasalahnya mencoba melakukan coaching dengan pengawas pembinanya. Demikian kira-kira kasus yang akan kami skenariokan. Demikian, terima kasih. Kita action. Gurunya ini gurunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan ini. Ya Pak, izin Pak, saya mau bertemu dengan Pak Ryan. Saya ketemu ada yang saya pengen ada yang perlu saya bicarakan Pak. Terima kasih Bu Edi. Izin Pak, kelas sekolah ada kami berada di ruangan tetapi saya sudah lain Pak. Ayo ini ya. Ini sepertinya sangat kecemasan ya. Sebenarnya saya mau tanya dulu kabar Bu Eni apa ya? Tidak baik-baik saja Bu. Malam saya nggak bisa tidur Bu. Kemarin sebenarnya ada supervisi. Saya sudah siapkan semua perangkat saya Bu. Ini modul ajar saya. Ini penilaiannya Bu. Ini jurnal-jurnal saya lengkap semua Bu. Tapi nilai saya 78. Saya berharap nilai saya 98. Saya menyiapkannya. Tenang Bu Eni, tenang ya Bu. Oke, saya paham bahwa sepertinya kita perlu berdiskusi ya Bu ya. Oke Bu Eni, tenang dulu Bu Eni. Stop dulu, ayo tarik nafas. Tahan. Lepas. 3 kali Bu, coba. Oke, senang Ibu. Iya Bu. Oke, terima kasih Ibu Eni. Saya sebenarnya sangat senang ini Bu Eni datang ke saya meskipun kondisinya sedang sedih sekali ya. Sebelumnya saya bertanya, sebenarnya apa tujuan Bu Eni datang ke saya? Begini Bu, kemarin kan ada supervisi. Iya.
sebenarnya Bapak Kepala Sekolah sudah bilang akan ada supervisi dengan tim dari pengawas. Teman-teman Ibu juga lah. Sebelumnya kan Ibu sudah menyarankan kepada guru-guru melengkapi bahan ajar dan melengkapi yang lain-lain karena akan disupervisi. Saya juga lengkapi ini semua bahan-bahan saya. Tetapi setelah hasil akhir penilaian saya sangat kecewa, Bu, karena nilai akhir saya itu rata-rata 78. Padahal saya menilai diri sendiri itu tidak kurang dari 85. Sebenarnya saya kecewa sekali, Bu. Padahal pada saat saya di supervisi saya melihat betul pengawasnya itu sibuk dengan teleponnya. Bahkan dia tidak melihat saya mengajar, Bu. Itu yang membuat saya kecewa. Kenapa nilai saya menjadi 78? Berarti tujuan Ibu, saya ingin di mana kekurangan saya, supaya saya juga bisa mengevaluasi pembelajaran saya, karena saya pikir saya sudah berusaha, tetapi tidak seperti yang saya inginkan. Jadi saya kecewa. Di mana letak kekurangannya, Bu? Ya, berarti Bu tahu di mana letak kekurangannya, berarti ingin menyelesaikan masalahnya ya. Kira-kira setelah kita diskusi nanti, apa harapan Ibu dari percakapan kita ini? Saya berharap sih, Bu, kalau memang ada kekurangan dari saya dari segi penyiapan ataupun dalam proses pembelajaran sampai ke penilaian, saya mau memperbaiki diri saya, Bu, karena setelah saya pikir-pikir semalaman, apapun nilai saya, kalau saya ngasih yang terbaik dalam proses pembelajaran, karena pada akhirnya yang menjadi penilai saya adalah siswa saya, Bu. Alhamdulillah, berarti Ibu menginginkan dari percakapan ini nanti Ibu bisa menjadi lebih baik, selesai dari masalah-masalah yang sesuai dengan bahan-bahan Ibu bawa ini ya. Terima kasih Ibu. Sekarang kira-kira apa ya Bu ini yang mempengaruhi situasi Bu ini seperti ini sampai kepala sekolah memberi nilai yang tidak sesuai dengan Ibu harapkan? Sebenarnya situasi Bu Eni itu seperti apa? Penilaiannya itu bukan kepala sekolah, Bu, tapi pengawas. Tapi saya sampaikan ke kepala sekolah, cuma kepala sekolah tidak memberikan tanggapan apa-apa, Bu. Saya berpikir tadinya tidak sampai ke Ibu, Bu, saya malu sebenarnya. Tetapi karena kepala sekolah tidak memberikan respon, rasa hati ini masih belum puas, Bu. Makanya saya pada saat melihat Ibu tadi langsung menginginkan bertemu dengan Ibu. Yang ingin Ibu capai setelah ini apa? Yang saya sampaikan tadi, Bu, pokoknya saya pengen secara nilai itu sebenarnya menilai saya kan siswa pada akhirnya, Bu, mereka puas atau tidak dengan pembelajaran. Tetapi tetap saja, Bu, secara fisik saya pengen nilai yang lebih baik dari angka 78 itu, Bu. Oke, untuk mendapatkan apa yang Ibu inginkan, seperti Ibu menginginkan nilainya 85 bukan 78 tadi ya. Apa yang mesti Ibu wujudkan Ibu ini? Bu, harusnya mewujudkan apa? Barangkali saya juga tidak terpengaruh dengan pengawas yang menelepon itu, Bu, pada saat penilaian tadi, Bu. Salah satunya artinya pada saat mengajar saya tidak berpikir ini dinilai atau tidak, ini mau diapain, Bu, karena harusnya saya berpikir saya mengajar, saya berbuat baik buat siswa saya, karena mereka juga akan mengajar ke yang lain, sehingga mereka juga mendapatkan pengalaman belajar, sehingga mereka pada saat mengajar juga memberikan pengalaman yang terbaik buat siswanya juga nanti. Oke, untuk agar siswa Ibu tadi bisa mendapatkan pengalaman belajar lebih efektif sampai sebentar ini, apa yang bisa dilakukan? Saya akan berusaha lebih baik lagi, Bu. Jadi materi ini saya akan pelajari lagi. Saya akan membuat pembelajaran yang saya susun ini benar-benar nyata bagi siswa saya, Bu. Walaupun nanti nilainya 78 itu tidak akan berubah, tetapi saya akan mengubah nilainya di dalam diri saya, Bu. Untuk mewujudkan itu apa yang bisa memastikan Bu ini apa yang Bu ceritakan sebentar ini bisa terwujud? Saya akan ini, Bu, kan di situ ada penilainya. Nanti membantuan Ibu juga. Saya pengen bertemu, Bu, dengan penilai saya, sehingga saya bisa tahu di bagian mana kekurangan saya,
sehingga pembelajaran berikutnya saya bisa memperbaiki kekurangan saya dalam proses pembelajaran. Oh, jadi Ibu ingin bertemu dengan pengawas yang kemarin oleh Ibu. Selain itu apa Ibu? Selain itu dan nangis lagi Bu, ketemu. Oh, selain itu Bu dan nangis lagi. Iya, nangis. Yang lain apa lagi? Emosian lagi Bu pokoknya. Nah, apa lagi Ibu yang bisa Ibu lakukan? Setelah Sebelum Ibu datang ke pengawas mungkin apa yang mau Ibu siapkan? saya kan tetap membawa ini saja, bukan kemarin dokumennya ini. Nanti setelah itu dari dokumen yang kurang ini akan menjadi catatan saya, Bu. Akan membawakan catatan akan diperbaiki. Kalau perlu saya juga akan berdiskusi langsung dengan pengawas itu. Barangkali ada kurang lengkap dari bahan saya ini, Bu. Saya akan mencari materi atau mencari literatur yang lain untuk melengkapinya. Oke, jadi Bu Eni akan mendatangi pengawas sekolah yang supervisi bahan-bahan ajar sebanyak ini, kemudian menyiapkan semuanya untuk menghadapi Bapak pengawas yang menilai Ibu, lalu akan berdiskusi, hebat sekali berdiskusi ya Ibu ya. Kapan Ibu mau melakukan itu? Saya maunya dalam waktu dekat Bu, supaya jangan menjadi beban bagi saya. Nanti saya mohon juga bantuan Ibu untuk mengenalkan saya dengan pengawas yang menilai saya, sehingga saya bisa tahu di mana kekurangan saya, Bu. Ya secepatnya, kalau sekarang kan kita bulan Juli nih Bu Eni, pengawas masuk mengoreksi perangkat kita kan. Bu Eni kan minggu pertama timnya datang ya. Nah, Ibu Eni mau menjadwalkannya tuh kapan? Minggu berapa itu tepatnya? Kalau nanti jadwalnya sudah tidak sibuk, saya mau bertemu dalam 2 minggu ini, karena kan berdasarkan informasi masih ada sekolah lain yang masih disupervisi. Dalam 2 minggu ini saya juga baca-baca dulu, takutnya saya komplain tahu memang kesalahannya ada pada saya. Siapa Bu ini yang bisa membantu Bu ini agar bisa lancar melakukan diskusi nanti dengan pengawas yang mensupervisi bahan-bahan ajar Bu ini? Saya juga ngomong dengan kepala sekolah, atau juga dengan teman-teman yang serumpun, berdiskusi juga, memanggil Bapak itu untuk memberikan masukan. Sekarang bagaimana Bu Eni bisa memastikan semua rencana-rencana Ibu disampaikan ke saya sebagai pengawas pembina agar terlaksana dengan baik? Supaya aksi itu bisa saya laksanakan, yang pertama saya memang menyiapkan ini, mendokumentasikannya. Kemudian nanti saya minta nomor pengawas pembinanya yang penilai saya, sehingga saya bisa kontak untuk menentukan kapan Bapak bisa. Kalau saya maunya dalam 2 minggu ini Bu, sudah selesai, sehingga kalau ada kelengkapan bahan saya yang belum lengkap, saya bisa melengkapinya dengan segera. Oke, berarti dalam 2 minggu, berarti minggu terakhir Juli ya Bu ini ya. Terus saya lihat Bu ini setelah memutuskan apa yang mau dilakukan, cerah sekali Bu ini, lebih cantik itu dibanding Bu datang ke kami. Sudah senang Bu, tadi berprasangka rasanya dapat 85 tapi dilihat 78 Bu. Tapi setelah berbicara dengan Ibu, saya merasa lebih lega. Mudah-mudahan nanti Bu bisa juga bertemu dengan pengawas yang menilai saya, sehingga saya benar-benar tahu di mana kekurangan saya, dan itu saya perbaiki untuk membuat saya menjadi lebih baik lagi Bu. Ya. Dari percakapan kita ini Bu ini sudah 10 menit lebih nih kita bercakap. Coba Bu ini simpulkan apa kesimpulan dari percakapan kita. Yang bisa saya simpulkan Bu, bahwa apa yang saya buat ini sudah baik, tetapi dalam penilaian itu saya yakin juga masih ada kekurangan, sehingga kekurangan itu juga diperbaiki menjadi lebih baik. Saya yakin 78 itu titik awal saya. Saya yakin bisa menempuh lebih dari itu. Saya yakin di penilaian berikutnya saya akan berusaha lebih baik. Mudah-mudahan nilai saya bisa menjadi 90. Oke, semangat Dedi ya, semangat lagi. Dari percakapan kita ini, apa insight yang Ibu ini dapatkan? Hal baru apa yang Ibu dapatkan setelah berdiskusi dengan saya?
yang saya dapat Bu, apapun persoalannya harus disampaikan dan tidak bisa marah-marah kepada orang yang tidak tepat Bu, karena tidak ada solusinya. Kalau saya nangis ke Ibu juga Ibu nggak ngerespon tadi Bu, nggak ngasih jalan. Barangkali selama 1 bulan ini melihat Bapak pun saya mual begitu, tapi kalau sekarang Bu, saya udah bisa, malah saya pengen berdiskusi, mau melihat apa kekurangan saya sehingga itu menjadi perbaikan buat saya. Sangat menarik insight yang kita dapatnya. Saya pun juga mendapatkan hal itu dari Bu Eni. Terima kasih Bu Eni ya. Terima kasih banyak ya Bu sudah meluangkan waktu. Oke, semangat ya Bu. Ibu masih ngajar kan? Masih Bu, saya balik ke kelas dulu. Terima kasih waktunya Bu. Mantap ini Luis, beda mantap. Demikian penyajian dari kami kelompok 5 tentang terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.